Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Agustin Anggraini, CGP Angkatan 11 dari SDN Candiarjo, Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, maka guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pelajaran berlangsung, ada seorang murid sedang makan di kelas. Sebagai seorang guru, saya akan menyelesaikan peristiwa tersebut dengan baik menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Mbak Dea. Mbak Dea sudah istirahat? Sudah beli jajan tadi? Oke, Mbak Dea tahu tidak kenapa Bu Ria memanggil Mbak Dea ke sini? Tidak tahu. Menurut Mbak Dea, kira-kira makan di kelas itu diperbolehkan atau tidak? Tidak. Nah, tapi kita sebagai manusia, apabila kita merasa lapar, itu makan ya. Oke, tapi kalau makan itu lihat situasi dan kondisi ya. Oke, menurut Mbak Dea, makan di kelas itu saat pelajaran termasuk perbuatan benar atau salah? Salah, iya benar. Tapi kenapa tadi Mbak Dea makan di kelas saat pelajaran? Karena lapar dan belum. Oh iya, belum makan dan lapar ya. Kenapa tadi pagi belum makan Mbak Dea? Karena ayah banyak. Nanti supaya tidak makan di kelas lagi, Mbak Dea harus bangun lebih awal dan agar tidak terlambat ke sekolahnya ya. Mbak Dea masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Apa yuk? Keyakinan kelas kita. Oke, benar, baik Mbak Dea. Di sini Bu Ria tidak akan menunggu Mbak Dea. Akan tetapi Bu Ria akan mencarikan solusi supaya perbuatan yang Mbak Dea lakukan tadi tidak terulang lagi. Ya, kira-kira supaya perbuatan tadi tidak terulang apa yang dilakukan Mbak Dea? Harus bangun dan sarapan. Bagus sekali, harus bangun lebih awal dan sarapan pagi ya. Kira-kira kapan ya diterapkan itu ya? Mulai besok pagi. Janji sama Bu Ria ya, dan diri sendiri ya. Oke, tos dulu sama Bu Ria.
saat kegiatan ulangan telah berlangsung, terdapat seorang anak yang mencontek temannya. Sebagai seorang guru, saya punya kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan segitiga restitusi. Sudah istirahat tadi? Sudah. Sudah jajan? Sudah. Mbak Cuma tahu tidak kenapa Bu Ria panggil ke sini? Tidak tahu. Oke. Bu Ria boleh tanya? Apakah benar tadi Mbak Juan mencontek temannya saat ulangan berlangsung? Betul. Oke. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan ya Mbak Juan. Tetapi mencontek itu termasuk perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik ya. Ketika Mbak Juan melakukan kesalahan dengan mencontek ke temannya tadi, berarti Mbak Juan itu melakukan perbuatan yang tidak baik ya? Iya, oke. Nah di sini Bu Ria tidak akan mencari siapa yang salah, ya kan? Akan tetapi Bu Ria akan memberikan solusi yang terbaik buat Mbak Juan. Mau? Oke. Mbak Juan pasti punya alasan. Kenapa kok mencontek temannya? Tadi malam saya tidak belajar. Oh, tidak belajar. Kenapa Mbak Juan kok tidak belajar tadi malam? Karena bermain ya. Ketika kita tidak belajar, nantinya kita kalau mengerjakan ulangan pasti kesulitan kan? Ya, benar nggak Juan? Iya, jadi apapun meskipun tidak ada ulangan belajar ya Mbak Juan? Iya. Iya. Oke. Mbak Juan masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Oke, masih. Kira-kira apa ya Mbak Juan keyakinan kelas kita yang Mbak Juan ingat? Jujur dalam bertindak. Oke, jujur dalam bertindak. Menurut Mbak Juan, sikap jujur itu perlu dilakukan pada diri kita? Oke, yakin Mbak Juan sikap jujur itu akan berdampak pada diri Mbak Juan? Yakin. Kalau Mbak Juan yakin, apa yang Mbak Juan lakukan supaya tidak mencontek lagi? Belajar dan berdoa kepada Allah. Oke, nah belajar dan berdoa kepada Allah. Jika Mbak Juan sudah tahu apa yang akan Mbak Juan harus lakukan, sekarang Bu Ria mau tanya, kira-kira Mbak Juan kapan ya untuk menerapkan perkataan Mbak Juan tadi? Mulai hari ini. Oke, Bu Ria doakan mudah-mudahan Mbak Juan menjadi anak yang soleha dan juga berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Juan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Jaya. Saya siswi kelas 3 SD Lambi Harjo. Terima kasih Bu Ria. Saya senang sekali sudah diajak diskusi dengan Bu Ria untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji akan tidur tepat waktu dan bangun lebih awal agar bisa sarapan dan tidak terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jua, saya siswi kelas 3 SDN Candiarjo. Terima kasih Bu Ria. Senang sekali saya diajak diskusi dengan Bu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan akan selalu berdoa agar saya menjadi siswa yang berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.